Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alfianisa dari Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak dan apa itu PBO atau Pemrograman Berorientasi Objek. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu RPL. RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak, termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada user nantinya. Adapun pengertian rekayasa perangkat lunak menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Stephen R. Sketch mengatakan bahwa RPL adalah sebuah disiplin ilmu yang mana dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan keinginan pemakainya. Yang kedua ada Fritz Bauer mengatakan bahwa RPL sebagai pengembangan dan penggunaan prinsip rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak yang bisa dipercaya dan bekerja secara efisien dan dilakukan pada mesin nyata. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, untuk memperbarui fungsi. Pembaruan yang dilakukan bermaksud untuk lebih memberikan tampilan dan fitur yang lebih baik lagi. Jika pada versi sebelumnya terdapat beberapa kekurangan, maka dalam versi terbaru akan diminimalisir atau diperbaiki kekurangan itu. Fungsi yang baik akan menunjang kinerja perangkat lunak menjadi lebih baik. Yang kedua, integrasi peralatan mekanik. Peralatan yang menunjang kebutuhan komputasi perlu diintegrasikan dengan perangkat lunak. Mempelajari rekayasa dari sebuah perangkat lunak akan memberikan ilmu yang bisa membuat pengoperasian alat jadi lebih mudah dengan teknik komputasi. Bukan hanya itu, teknik pembacaan hasil kerja alat juga dibutuhkan sebuah metode komputasi. Metode ini tidak terlepas dari perangkat lunak yang dirancang. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pengguna. Kemudahan bagi pengguna menjadi hal yang wajib dipertimbangkan oleh pengembang. Semakin memberi kenyamanan, maka perangkat lunak aplikasi akan digunakan oleh lebih banyak orang. Dengan meluasnya pengguna aplikasi yang Anda buat, bisa dijadikan bisnis komersial. Keempat, pengembangan perangkat lunak. Ini adalah hal terpenting dari tujuan rekayasa perangkat lunak. Semakin bagus pengembangan yang dilakukan, maka akan memberikan hasil yang memuaskan untuk pengguna. Selain itu, pengembangan juga berguna untuk terus merelevansi fitur dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Berikutnya, kekurangan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Yang keempat, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Contoh rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, aplikasi untuk pembuatan kamera driver.
Ada banyak aplikasi yang bisa dibuat dengan memanfaatkan berbagai software yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, mengubah software Photoshop agar menjadi file WordPress. Untuk kepentingan tertentu, software berupa Photoshop terkadang dibutuhkan dalam WordPress. Bahkan, kebutuhan ini terus meningkat sehingga menuntut mereka yang ahli RPL untuk membuat sistem yang mampu mengubah Photoshop menjadi file dalam WordPress. Yang keempat, membuat perangkat lunak pendidikan. Seiring berkembangnya teknologi, sistem pendidikan yang ada juga dituntut lebih canggih agar bisa mempermudah pendataan dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Dalam kondisi inilah dibutuhkan rekayasa perangkat lunak agar bisa menciptakan berbagai software pendukung proses pendidikan. Yang kelima, membangun website dan fasilitas di dalamnya. Website yang sudah ada perlu dikembangkan terus agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dari masa ke masa. Rancangan serta bentuk website dan fasilitas yang ada di dalamnya ini bisa dibuat dengan rekayasa software. Orang yang bertugas merancang web ini biasa disebut dengan web engineer. Yang keenam, membuat aplikasi game anak usia dini. Perkembangan gadget secara tidak langsung mempengaruhi anak usia dini untuk tertarik menggunakannya. Demi mencegah penyalahgunaan konten gadget oleh anak di bawah umur, maka dibuat aplikasi game yang lebih bermanfaat dan merangsang perkembangan anak di usia tersebut. Setelah menjelaskan tentang apa itu rekayasa perangkat lunak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu PBO atau pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau PBO adalah metode pemrograman yang berorientasikan kepada objek, yaitu semua data dan metode didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek-objek agar bisa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Tujuan dari PBO diciptakan, yaitu untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek, sedangkan objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Adapun keuntungan dari PBO, yang pertama alamiah, yang kedua dapat diandalkan atau reliable, yang ketiga dapat dipakai kembali atau reusable, yang keempat mudah dirawat maintainable, yang kelima dapat diperluas extendable, yang ketujuh efisiensi waktu. Adapun 4 pilar pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada inheritance atau pewaris. Inheritance memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kelas induk ke kelas baru anak dan memberi kita kesempatan untuk menggunakan member dari kelas yang diwariskan tersebut. Inheritance dapat didefinisikan juga sebagai proses di mana suatu objek memperoleh sifat dan perilaku dari objek lainnya. Ketika ingin membuat kelas dengan fungsi yang sudah tersedia pada kelas lain, kita tidak perlu lagi menulis ulang kode tersebut di dalam kelas yang kita buat. Cukup dengan mewarisi kelas tersebut, maka kita bisa langsung mengaksesnya. Yang kedua ada encapsulation. Encapsulation merupakan proses di mana sebuah penanganan data ditempatkan di dalam wadah tunggal yang disebut sebagai kelas. Saat menggunakan encapsulation, data dapat diisolasi dan tidak dapat diakses langsung dari luar. Dengan begini, kita cukup menggunakan data tersebut tanpa harus tahu bagaimana proses yang terjadi sampai data tersebut bisa digunakan. Dalam dunia nyata, encapsulation bisa digambarkan seperti smartphone. Saat menggunakan smartphone, kita tidak perlu tahu bagaimana proses yang berjalan di belakang, seperti menampilkan sesuatu pada layar, menyediakan jaringan seluler, dan lain sebagainya. Kita cukup menggunakannya sebagaimana mestinya sebuah telepon genggam.
Seperti itulah encapsulation bekerja. Yang ketiga ada abstraction. Abstraction adalah mekanisme saat proses dalam sebuah objek disembunyikan. Objek tersebut hanya akan menyediakan apa yang benar-benar perlu digunakan. Saat menerapkan abstraction, kita cukup fokus pada apa yang dilakukan suatu objek tanpa harus tahu bagaimana itu dilakukan. Yang keempat ada polymorphism. Polymorphism merupakan kemampuan objek, variabel, atau fungsi yang dapat memiliki berbagai bentuk. Secara umum, polymorphism dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek terjadi ketika suatu superkelas direferensikan ke dalam subkelas. Alhasil, kita dapat mengembangkan sebuah program secara umum, bukan spesifik. Polymorphism dapat digambarkan seperti seseorang yang menguasai dan mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau beberapa bahasa. Nah, di sini seseorang yang bertindak sebagai objek dan kemampuan dia berbicara merupakan sebuah polymorphism. Contoh lainnya adalah smartphone. Selain sebagai alat komunikasi, smartphone yang bertindak sebagai objek dapat digunakan sebagai kamera, pemutar musik, dan radio. Kelebihan PBO. Yang pertama, dalam menggunakan sebuah kelas cukup sekali, tidak perlu ditulis berkali-kali. Yang kedua, dapat menambahkan fitur pada kelas tanpa mengedit kelas asal. Yang ketiga, menggunakan objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Yang keempat, data yang digunakan dalam bentuk privat hanya bisa diakses oleh fungsi lokasi, sehingga tidak perlu khawatir untuk berpengaruh pada fungsi lainnya. Yang kelima, dalam pembuatan library sangat mudah dalam penggunaan. Library Java kian bertambah karena meningkatnya dalam pembangunan aplikasi, sehingga library juga ikut meningkat untuk memudahkan programmer dalam pembangunan aplikasi, serta tampilan yang cukup rapi. Kelemahan PBO. Yang pertama, memiliki memori lebih besar dibandingkan dengan program terstruktur. Yang kedua, mudah mengembalikan kode menjadi kode sumber sehingga algoritma yang digunakan pun sulit untuk disembunyikan dan mudah dibajak. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tentang apa itu RPL dan apa itu PBO. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.